Tanggal 28 Juni tahun 1971 Elon lahir. Ia lahir di Pretoria, Afrika Selatan, dari pasangan ibu Kanada dan ayah Afrika Selatan. Ibunya bernama Mae Moose, seorang model dari Regina, Saskatchewan, Kanada, sementara ayahnya adalah Errol Moose, seorang ahli elektromekanika, pilot, dan juga pelaut. Ia memiliki seorang adik laki-laki bernama Kimball, lahir pada 1972 dan adik perempuan, Tosca, lahir 1974. Neneknya berasal dari Britania Raya, sementara kakeknya berasal dari Amerika Serikat. Setelah orang tuanya bercerai pada tahun 1980, Elon tinggal bersama ayahnya di Pretoria. Pada tahun 1981 masa kanak-kanak Moose sangat senang membaca dan belajar. Pada usia 10 tahun, ia mulai tertarik dengan mempelajari teknik komputer. Pada usia 12 tahun, ia belajar pemrograman dan berhasil membuat serta menjual kode komputer pada majalah PC komputer untuk sebuah game yang ia beri nama Blastar dengan harga $500. Dengan versi web game ini masih tersedia label online bacaan. Bacaan masa kecilnya termasuk seri dasar Isaac Asimov dari mana ia menarik pelajaran bahwa Anda harus mencoba mengambil serangkaian tindakan yang cenderung memperpanjang peradaban mengurangi zaman kegelapan jika ada satu remaja. Elon lulus dari Pretoria Boys High School dan pindah ke Kanada tahun 1989 pada usia 17 tahun untuk menghindari wajib militer di Afrika Selatan. Tahun 1992, setelah belajar selama 2 tahun di Queen's University, Kingston, Ontario, Moose pindah ke Wharton School di University of Pennsylvania dan memperoleh gelar S1 dalam bidang ekonomi dan S1 kedua dalam bidang fisika. Meskipun ayahnya bersikeras bahwa dia pergi ke perguruan tinggi dan Pretoria harus bertekad untuk pindah ke Amerika Serikat, dia berkata, "Saya ingat berpikir dan melihat bahwa Amerika adalah tempat hal-hal besar mungkin lebih dari apapun negara lain di dunia." Mengetahui akan mudah untuk sampai ke Amerika Serikat dari Kanada, dia pindah ke Kanada agak yang tidak sesuai dengan keinginan ayahnya. Pada bulan Juni tahun 1989 tepat sebelum ulang tahunnya yang ke-18, setelah memperoleh paspor Kanada melalui ibunya yang lahir di Kanada. Dia bertemu dengan istri pertamanya seorang penulis, Justin Wilson ketika keduanya adalah mahasiswa di Universitas Queen's Ontario. Mereka menikah pada tahun 2000 dan berpisah pada tahun 2008. Putra pertama mereka Nevada Alexander Moose meninggal karena sindrom kematian bayi mendadak pada usia 10 minggu. Mereka kemudian memiliki 5 putra melalui kembar fertilisasi in vitro pada tahun 2004 diikuti kembar 3 pada tahun 2008. Mereka berbagi hak asuh atas kelima putra mereka. 1995 mulai Zip. Pada tahun itu Moose dan saudaranya Kimball mulai Zip ke perusahaan perangkat lunak web dengan uang yang dikumpulkan dari kelompok kecil investor. Perusahaan mengembangkan dan memasarkan panduan kota internet untuk industri penerbitan surat kabar, harus mendapatkan kontrak dengan New York Times di Chicago Tribune dan membujuk dewan direksi untuk meninggalkan rencana untuk merger dompet pencarian kota Zip. Harus menjadi CEO, namun tidak ada anggota dewan lainnya akan mengizinkannya. Kompak memperoleh Zip untuk $307 juta tunai dan $34 juta dalam opsi saham. Pada Februari tahun 1999 harus menerima $22 juta untuk 7% sahamnya dari penjualan. 1999 menciptakan PayPal. Pada Maret tahun 1999, Moose CEO mendirikan sebuah layanan keuangan online, sebuah perusahaan pembayaran email dengan $10 juta dari penjualan tabung SIM. 1 tahun kemudian perusahaan tersebut bergabung dengan Confinity yang memiliki layanan transfer uang bernama PayPal. Perusahaan yang bergabung berfokus pada layanan PayPal dan berganti nama menjadi PayPal. Pada tahun 2001 pertumbuhan awal PayPal terutama didorong oleh kampanye pemasaran viral di mana pelanggan baru direkrut ketika mereka menerima uang melalui layanan. Pada bulan Oktober tahun 2002 PayPal diakuisisi oleh eBay seharga $1,5 miliar dalam stok, yang harus menerima $165 juta sebelum penjualannya. 2001 Proyek Mars Oasis. Pada tahun 2001 harus dikonsep Mars Oasis, sebuah proyek untuk mendaratkan miniatur rumah kaca eksperimental di Mars. Melanjutkan tanaman pangan dalam upaya untuk mendapatkan kembali minat publik dalam eksplorasi ruang angkasa. Pada Oktober tahun 2001, ia melakukan perjalanan ke Moskow untuk membeli rudal balistik antar benua yang diperbarui dapat mengirim muatan invasi ke luar angkasa. Yang ditemui kelompok perusahaan itu, namun dia terlihat sebagai pemula akibatnya diludahi oleh salah satu kepala desainer Rusia, sehingga dia kembali ke Amerika Serikat dengan tangan kosong. Pada tahun 2002, dia bertemu dengan mereka lagi dan ditawari satu roket seharga $8 juta, namun ini terlalu mahal, akibatnya harus pulang dalam penerbangan kembali dari Moskow. Harus menyadari bahwa ia dapat memulai sebuah perusahaan yang dapat membangun roket terjangkau, yang ia butuhkan.
Musk akhirnya mendirikan SpaceX dengan tujuan jangka panjang, untuk menciptakan yang benar, peradaban Spacefaring. 2002 memulai SpaceX, dengan $100 juta dari Musk, keberuntungan awalnya mendirikan Space Exploration Technologies atau SpaceX. Pada Mei tahun 2002, Musk adalah Chief Executive Officer dan Chief Technology Officer dari perusahaan SpaceX yang berbasis di Houghton, California. Mengembangkan dan memproduksi kendaraan peluncuran luar angkasa dengan fokus pada teknologi roket canggih. Dua kendaraan peluncuran pertama perusahaan adalah roket Falcon 1 dan Falcon 9, mengacu pada Star Wars Millennium Falcon, dan pesawat ruang angkasa pertamanya adalah Naga yang mengacu pada Puff the Magic Dragon. Dalam 7 tahun SpaceX merancang keluarga kendaraan peluncuran Falcon dan pesawat ruang angkasa multiguna Naga. Pada September 2008, SpaceX Falcon 1 roket menjadi kendaraan berbahan bakar cair pertama yang didanai swasta. Untuk menempatkan satelit ke orbit bumi pada tanggal 25 Mei tahun 2012, kendaraan SpaceX membuat sejarah sebagai perusahaan komersial pertama yang meluncurkan dan memproduksi kendaraan ke stasiun luar angkasa internasional. Keterlibatannya di Tesla Motors. Tesla Inc. awalnya Tesla Motors didirikan pada Juli tahun 2003 oleh dua pengusaha yang mendanai perusahaan sampai seri. Putaran pendanaan keduanya memainkan peran aktif dalam pengembangan awal perusahaan sebelum keterlibatan Elon Musk. Musk memimpin seri putaran investasi pada Februari tahun 2004 bergabung dengan Dewan Direksi Tesla sebagai ketuanya. Harus mengambil peran aktif dalam perusahaan dan mengawasi desain produk Roadster pada tingkat yang terperinci, tetapi tidak terlibat secara mendalam dalam operasi sehari-hari. 2006 perusahaan rintisan SolarCity, harus menyediakan konsep awal dan modal keuangan untuk SolarCity. Yang kemudian didirikan bersama pada tahun 2006 oleh Linda dan Peter. 2013 SolarCity adalah penyedia sistem tenaga surya terbesar kedua di Amerika Serikat. SolarCity diakuisisi oleh Tesla pada 2016, dan saat ini merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki Tesla. (2007) menjadi CEO Tesla setelah krisis keuangan 2008 dan setelah serangkaian konflik yang meningkat pada tahun 2007, pendiri asli Tesla digulingkan dari perusahaan. Musk yang mengambil alih kepemimpinan company sebagai CEO dan arsitek produk Tesla Motors. Pertama kali membangun mobil sport listrik, Tesla Roadster pada tahun 2008, dengan penjualan sekitar 2.500 kendaraan ke 31 negara. 2008, hubungan dengan Tallulah Riley. Pada tahun 2008, ia mulai berkencan dengan aktris Inggris Tallulah Riley, dan pada 2010 pasangan tersebut menikah. Pada bulan Januari Musk mengumumkan bahwa ia telah mengakhiri hubungan 4 tahunnya dengan Riley pada Juli tahun 2013. Musk dan Riley menikah lagi. Pada Desember tahun 2014 Musk mengajukan gugatan cerai kedua dari Riley. Perceraian diselesaikan pada akhir 2016. 2013, mengungkap konsep Hyperloop. Pada tanggal 12 Agustus Musk resmikan konsep untuk sistem transportasi berkecepatan tinggi, yang menggabungkan tabung bertekanan rendah, di mana kapsul bertekanan naik di bantalan udara yang digerakkan oleh motor induksi linier dan kompresor udara. Pada bulan Juni tahun 2015, Musk mengumumkan kompetisi desain bagi siswa dan orang lain untuk membangun pod Hyperloop untuk dioperasikan trek sepanjang 1 mil. Trek panjang itu di kompetisi pod Hyperloop 2015 hingga 2017, trek digunakan pada Juli tahun 2017 dan Musk juga mulai membangun terowongan. 2014 paten teknologi Tesla. Pada tahun 2014, Musk mengumumkan Tesla akan mengizinkan paten teknologinya untuk digunakan oleh siapapun dengan itikat baik dalam upaya untuk menarik produsen mobil agar mempercepat pengembangan mobil listrik. 2014 pembangunan Gigafactory 2, 2014 pada tanggal 12 Juni tahun 2014 harus berkomitmen membangun fasilitas produksi lanjutan kota surya. Di Buffalo, New York yang akan 3 kali lipat ukuran pabrik surya terbesar di Amerika Serikat, harus menyatakan pabrik akan menjadi salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar, pabrik produksi panel surya di dunia. Dan itu akan diikuti oleh satu atau lebih fasilitas yang lebih besar di tahun-tahun berikutnya. Pembangunan pabrik dimulai pada tahun 2014, dan selesai pada tahun 2017. 2014, peringatan kecerdasan buatan dan peringatan gelap AI. Musk atas kecerdasan buatan telah membawanya beberapa kontroversi. Dia dan pendiri Facebook, Mark Zuckerberg telah bentrok dengan yang terakhir menyebut dengan peringatan AI. Musk yang bertanggung jawab menanggapi kecaman Zuckerberg, dengan mengatakan bahwa dia telah berdiskusi dengan seorang Zuckerberg dan mendapati dia hanya memiliki pemahaman terbatas tentang subjek tersebut. Pada Januari tahun 2015, dia menyumbangkan $10 juta untuk masa depan kehidupan Institute, sebuah organisasi yang berfokus pada tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi canggih. 2015, dia mengumumkan pembuatan AI terbuka. Sebuah perusahaan riset kecerdasan buatan nirlaba, AI terbuka bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan umum buatan dengan cara yang aman dan bermanfaat bagi kemanusiaan.
2015, penggunaan kembali roket ruang X 2015, harus percaya bahwa, kunci untuk membuat perjalanan luar angkasa terjangkau adalah membuat roket dan dapat digunakan kembali. Sebagian besar ahli di industri luar angkasa, tidak percaya, bahwa roket yang digunakan kembali itu mungkin atau layak. Pada tanggal 22 Desember tahun 2015, SpaceX berhasil mendaratkan tahap pertama roket Falcon-nya kembali di landasan. Peluncuran ini adalah yang pertama kalinya dalam sejarah, bahwa prestasi seperti itu telah dicapai oleh roket orbital dan merupakan prestasi yang signifikan dan langkah menuju penggunaan kembali roket, menurunkan biaya akses ke luar angkasa. Pemulihan tahap pertama direplikasi beberapa kali pada tahun 2016 dengan mendarat di kapal drone pelabuhan antariksa otonom di platform pemulihan berbasis laut, bertujuan pada akhir 2017 SpaceX telah mendarat dan memulihkan tahap pertama. Pada 16 misi berturut-turut di mana pendaratan dan pemulihan dicoba startup. 2016 dicoba startup Tautan Saraf. Pada tahun 2016, ia bersama-sama mendirikan Tautan Saraf, perusahaan startup teknologi saraf, untuk mengintegrasikan otak manusia dengan kecerdasan buatan. Perusahaan ini berpusat pada pembuatan perangkat yang dapat ditanamkan pada otak manusia dengan tujuan akhirnya, membantu manusia bergabung dengan perangkat lunak dan mengikuti kemajuan dalam kecerdasan buatan. Peningkatan ini dapat meningkatkan memori atau memungkinkan lebih banyak antarmuka. Desember tahun 2016, perusahaan pengeboran, pada tanggal 17 Desember tahun 2016, saat terjebak dalam lalu lintas, harus menwet saya akan pergi untuk membangun mesin bor terowongan dan mulai membangun perusahaan yang diberi nama perusahaan pengeboran. Pada bulan Februari tahun 2017, perusahaan mulai menggali parit uji dengan lebar 30 kaki dan panjang 50 kaki dan kedalaman 15 kaki, di lokasi kantor SpaceX di Los Angeles, karena konstruksinya tidak memerlukan izin. Pada akhir tahun 2018, perusahaan pengeboran tersebut memiliki konstruksi aktif, rencana yang disetujui di tempat atau terowongan operasional di beberapa wilayah Amerika Serikat Ultra Bond, Chicago, dan Los Angeles. Perusahaan pengeboran memberikan pembaruan tentang keadaan teknologi dan lini produk mereka, ketika mereka membuka untuk umum publik. 2 hari kemudian harus mencapai penyelesaian dengan SEC sebagai akibatnya Musk dan Tesla didenda masing-masing $20 juta dan harus dipaksa untuk mundur sebagai ketua Tesla. Dalam waktu 45 hari sambil tetap menjadi CEO Tesla yang juga dia nyatakan di beberapa wawancara, sejak itu dia tidak menyesal mengirim tweet yang memicu penyelidikan SEC. Dia mengirim tweet yang akan merugikannya dan denda perusahaan $20 juta tidak sia-sia. September 2018, kontroversi wawancara Joe Rogan. Pada pertengahan September 2018 dia muncul di podcast Joe Rogan, dan mendiskusikan berbagai topik. Dalam 5 hari penampilannya di YouTube mendapatkan 10 juta penonton dan menjadi salah satu profit yang tertinggi. Aspek kontroversial dari program ini adalah isapan mus dari rokok ganja yang ditawarkan oleh Rogan. Saham Tesla. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Musk juga bertemu dengan Perdana Menteri China, selama pertukaran harus mengakui cintanya pada China dan ingin mengunjungi China lebih sering. Di mana Perdana Menteri China mengatakan, kami dapat mengeluarkan kartu hijau China jika itu membantu.